Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Di video kali ini kita akan mencoba untuk menjawab satu pertanyaan dari subscriber kita. Pertanyaan dari Ustadz Nofri khususnya. Beliau meminta saya untuk membuat sebuah video tentang hukum salat Jumat pada hari raya, karena pada hari raya besok jatuh pada hari Jumat. Jadi pertanyaan yang diajukan kepada saya dan juga sekaligus permintaan, apa hukum salat Jumat pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri juga demikian. Bagaimana pandangan dan pendapat ulama dalam soal ini, dan pendapat mana yang lebih kuat. Ikuti terus video ini, jangan di skip-skip. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, bagi pemirsa yang baru bergabung, perkenalkan saya Akhi. Mahasiswa saya memanggil dengan Ustadz Akhi. Kebanyakan orang juga memanggil saya dengan Ustadz Akhi. Dan channel saya ini, channel Akhi Andrialdi. Bagi yang baru singgah atau menonton video saya ini, channel ini banyak berbicara atau membahas tentang berbagai persoalan yang viral, yang lagi hangat, tetapi saya hanya mencoba melihat dari perspektif hukum Islam. Dan itu jangan lupa like, komen, dan share, dan yang lebih penting adalah subscribe dan tombol loncengnya. Terkait dengan hukum salat Jumat pada hari raya, ulama memang berbeda pendapat dalam hal ini. Mari kita lihat dalil mereka masing-masing. Likulli qaumin dalilun hujjah. Menurut jumhur ulama, salat Jumat tidak gugur. Jumhur ulama dalam hal ini adalah selain Hanabilah. Kalau menurut Hanabilah, salat Jumat sudah menjadi rukhsah atau sunat bagi mereka. Dalil jumhur kenapa kewajiban salat Jumat tidak gugur, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Apabila pada hari Jumat kalian dipanggil untuk melakukan salat Jumat, maka bergegaslah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah segala bentuk jual beli. Ayat umum ini yang digunakan oleh jumhur, bahwa ayat ini tidak ada ditaksis oleh ayat yang lain, atau ayat ini tidak ditaksiskan oleh hadis. Maksudnya hadis terkait dengan gugurnya salat Jumat pada hari raya. Ini dalil pertama jumhur bahwa kewajiban salat Jumat selama tidak ada uzur syar'i ya yang membuat seseorang untuk salat Jumat, maka ayat ini tetap berlaku bagi seseorang. Dalil kedua yang digunakan jumhur adalah riwayat Imam Bukhari, di mana Abu Ubaid menyaksikan Utsman bin Affan ketika berkhutbah, lalu dia mengatakan, inna hadza yaumun qad jatama'a lakum fihi aidan, faman ahabba an yantazir al-jum'ah min ahli al-awali falyantadir, wa man ahabba an yarji'a faqad azintu lahu. Kata Utsman bin Affan, hari ini adalah hari di mana berkumpulnya dua id. Hari Jumat itu juga dikatakan Id bagi orang-orang Islam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, yaitu hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri dan hari Jumat. Kata Utsman bin Affan, siapa yang ingin menunggu, maksudnya tidak pulang dia ke rumahnya, karena kita harus pahami bagaimana situasi sosiologi ketika itu. Siapa yang ingin menunggu Jumat, ya, min ahlil awali, dari penduduk yang jauh dari kota Madinah, itu disebut ahlul awali, penduduk yang datang dari arah selatan atau timur, yang dimana bagi mereka tidak wajib, kata ulama, untuk salat Jumat, karena mereka begitu jauh dan juga mereka tidak mendengar nida atau azan. Jadi pada zaman Nabi, Jumat itu cenderung terpusat pada satu tempat, sehingga mereka yang bisa dipahami bahwa mereka berkendaraan begitu jauh dan tidak secepat sekarang, dan mereka disebut ahwal awali, jamaknya aliyah, jamak dari kata aliyah, tempat-tempat yang jauh di daerah sekitar Madinah. Ketika mereka datang untuk Id kepada Nabi, maka Nabi dan juga sahabat memberikan semacam rukhsah kepada mereka, ya, khusus untuk ahlul awali yang jauh gugurnya salat Jumat. Kalau mereka ingin menunggu, silakan. Wa man ahabba ayarji
faqad azintu lahu. Tapi kalau mereka ahlul awali, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini dijelaskan ahlul awali, penduduk yang begitu jauh tersebut, maka saya juga mengizinkan baginya untuk tidak salat Jumat. Saya izinkan dia untuk pulang. Ini dalil kedua yang digunakan jumhur ulama selain mazhab Hambali, bahwa hadis ini uzur syar'inya karena mereka begitu jauh dan tidak mendengar suara azan, dan kondisi ketika itu seperti itu. Mereka termasuk ahlul awali atau ahlul aliyah. Tentu ini berbeda di zaman sekarang. Kita dimanapun masjid sudah banyak. Kemudian kendaraan untuk mencapai sebuah tempat ya sudah cepat, tidak seperti dahulunya. Nah itu kita bisa bayangkan ketika sahabat datang, bagaimana mereka juga datang dengan keluarga dan istri mereka. Ini dalil bagi jumhur bahwa jumhur memandang bahwa rukhsah itu hanya dikhususkan bagi orang yang betul-betul memiliki uzur syar'i, ahlul aliyah, bukan uzurnya karena aidnya itu yang dipatok oleh jumhur ulama. Kemudian dalil jumhur yang lain, pemirsa yang dimuliakan Allah, selain ayat dan hadis riwayat Imam Bukhari ini, juga mereka memandang bahwa Jumat itu hukumnya wajib, sementara salat Id atau Id itu tatawwu. Nah, yang tatawwu atau yang sunat tentu tidak bisa digugurkan oleh yang wajib. Begitu jemaah cara dalil makul daripada jumhur. Kalaulah kita pakai logika jumhur, kalaulah Jumat tidak wajib atau gugur, ya tentu zuhur juga ikut gugur. Nah, mestinya begitu logika sehat, logika lurusnya begitu. Nah, kalau gugur tentu tidak wajib bagi dia salat Jumat atau salat zuhur. Tetapi salat zuhur sepakat ulama tetap wajib baginya. Kalau menurut Imam Asy-Syaukani, salat zuhur itu tidak wajib lagi. Kenapa? Karena salat Jumat sudah gugur, ya otomatis salat zuhur juga gugur. Tetapi ini pendapat yang lemah, ya, sangat jarang diikuti oleh para atau kebanyakan ulama. Nah, ini dalil jumhur. Kalau kita lihat, kita lihat pula dalil mazhab Hambali, ya, bahwa menghadiri Jumat ketika hari raya itu sudah dipandang rukhsah. Jadi orang yang mengambil rukhsah tidak apa bagi dia untuk tidak salat Jumat. Ini mazhab Hambali. Beberapa ulama juga mengikuti di zaman sekarang, seperti Imam atau Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau memandang bahwa itu rukhsah dan sudah gugur baginya dari wajib menjadi nadab atau mustahab. Dalilnya riwayat Abu Daud, ya, di mana ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Zaid bin Arqam, apakah engkau pernah menyaksikan bersama Rasulullah SAW bertemunya dua Id? Nah, maksudnya bertemunya Jumat dengan Id. Kata jawab Zaid bin Arqam, iya pernah. Lalu bagaimana Rasulullah menyikapi dalam soal ini? Jawab Zaid bin Arqam, man sya'a ayusalli falyusalli. Nah, man sya'a, jadi ada qarinah, siapa yang ingin salat ya salat. Nah, sebaliknya sebetulnya tersirat siapa yang tidak ingin, ya juga tidak apa-apa. Jadi ada keringanan. Nah, dalil lain yang digunakan oleh mazhab Hambali adalah dalam salat Id itu ada khutbatul Id. Nah, sementara Jumat juga ada khutbah. Jadi khutbah yang pada hari Jumat sudah cukup digantikan oleh khutbah yang ada pada Id. Karena itu cukup baginya salat zuhur saja lagi. Nah, ini dalil mazhab Hambali. Ya, cukup masuk akal juga dalilnya. Ya, inilah luar biasanya ulama ketika mereka mengemukakan pendapat mereka penuh dengan dalil, bukan dalih. Dari dua pendapat yang ada ini, pemirsa, ada pendapat jumhur dengan dalilnya masing-masing, ada pendapat Hambali. Nah, mana yang saya secara pribadi yang saya kuatkan? Saya melihat pendapat jumhur lebih baik untuk diamalkan, bahwa kewajiban sholat Jumat itu tetap ya kepada kaum muslimin meskipun dia sudah mengikuti rangkaian ibadah Id atau sholat Id. Nah, kenapa? Karena
uzur syar'i yang membuat dia untuk tidak salat Jumat itu, ya, makulnya atau illatnya tidak cukup sebetulnya karena dia sudah salat Idul Adha atau Idul Fitri. Salat Idul Adha atau Idul Fitri itu hukumnya sunat. Yang sunat tidak bisa menggugurkan yang wajib. Katakanlah kita mengikuti pendapat, sekarang kita andaikan bagi yang menguatkan pendapat Hambali, sebetulnya dia tetap akan mengatakan bahwa salat Jumat, bagi yang salat Jumat tetap lebih afdal, sungguh pun rukhsah bagi mereka. Nah, bagi yang salat Jumat di sini titik temunya bahwa salat Jumat maupun menurut mazhab jumhur maupun menurut mazhab Hambali tetap dipandang lebih baik untuk dilakukan. Nah, menurut mazhab Hambali ada pula lucunya menurut saya sedikit, bagi yang tidak ingin atau mengambil rukhsah boleh untuk tidak salat Jumat, tetapi imam tetap harus melakukan salat Jumat untuk mengantisipasi bagi yang ingin salat Jumat. Nah, imamnya tetap disuruh, ya, melaksanakan salat Jumat bagi yang ingin salat Jumat. Kalau hukumnya bersifat umum, ya, mau imam mau siapapun tetap rukhsah itu diberlakukan tanpa kecuali sebetulnya. Nah, jadi sama hal pula saya giring ke persoalan yang lain, sama dengan orang yang safar. Orang yang safar di bulan puasa boleh untuk tidak puasa. Kira-kira mana yang bagus? Tetap puasa dia atau dia mengambil rukhsahnya? Nah, tetap dia berpuasa. Itu yang baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi yang azimah, nah, di sini kunci kajinya. Yang azimah itu selama tidak menimbulkan mudarat, tidak menimbulkan sesuatu yang mengganggu, ya, itu sedapat mungkin tetap dilakukan. Nah, jadi apalagi di zaman sekarang, orang kalau sudah mendengar rukhsah atau sunat ini masuk hawa nafsunya. Nah, awak kan tidak wajib tuh. Dah sudah lama lehnya untuk salat Jumat, ditambah lo nya mendengar kaji dari sebagian ustaz beko ya nak. Menurut mazhab Imam Ahlu Sunnah, mazhab Imam Ahmad, bahwa kewajiban salat Jumat menjadi gugur karena sudah salat Idul Adha atau Idul Fitri. Padahal ketikanya salat Idul Adha atau Idul Fitri tadi nya mototas itu, ngantuk itu. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya. Mari kita dukung terus channel ini, semoga bermanfaat, menambah ilmu, amal, dan juga menambah cara berpikir kita hendaknya. Jangan lupa sedekah, like, komen, subscribe, dan tombol loncengnya. Kalau channel yang lain di subscribe dan tekan tombol loncengnya, kenapa tidak untuk channel ini? Semoga ada manfaatnya dan semoga video terbaru kami lewat di channel YouTube pemirsa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.